kami di sini kelompok 2 yang akan membahas manajemen berbasis sekolah. Kelompok kedua ini terdiri dari saya sendiri, yaitu Maya Malinda, yang kedua Ali Zainul Abidin, yang ketiga Rudi, dan yang keempat Ikram Maulana. Baik, langsung saja materi yang pertama, yaitu pengertian manajemen berbasis sekolah. Secara leksikal, manajemen berbasis sekolah berasal dari 3 kata, yaitu manajemen, berbasis, dan sekolah. Manajemen adalah proses menggunakan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran. Manajemen berbasis sekolah merupakan model penyelenggaraan pendidikan yang memberikan keleluasan kepada sekolah untuk menyusun dan melaksanakan program pendidikan di sekolah sesuai dengan kebutuhannya melalui pemberdayaan sumber-sumber daya yang ada, termasuk partisipasi masyarakat, sehingga lebih mencerminkan adanya upaya peningkatan pemberian pelayanan penyelenggaraan pendidikan secara demokratis, transparan, dan akuntabel secara nyata untuk mencapai tujuan pendidikan yang lebih efisien dan efektif tanpa mengesampingkan tujuan pendidikan nasional. Sekian dari saya, dilanjutkan oleh pemateri yang kedua, yaitu Ali Zainul Abidin. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Zainul Abidin. Di sini saya selaku pemateri 2 akan membahas mengenai undang-undang tentang manajemen berbasis sekolah dan prinsip-prinsipnya. Yang pertama, kita masuk ke dalam undang-undang yang ada pada manajemen berbasis sekolah. Jadi dasar hukum MBS itu ialah konkretnya keluarnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan PP Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonomi, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Propenas dan Kependiknas Nomor 122/U _2001 tentang Rencana Strategis Pembangunan Pendidikan Pemuda dan Olahraga tahun 2000 sampai 2004 serta Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003 memberikan landasan hukum yang kuat untuk diterapkannya manajemen berbasis sekolah atau school-based management dan pendidikan berbasis masyarakat atau community-based education. Oke, selanjutnya yang pembahasan yang kedua yaitu prinsip-prinsip MBS. Terdapat 4 prinsip manajemen berbasis sekolah sebagai bentuk implementasi otonomi daerah bidang pendidikan yang menjadi landasan dalam menerjemahkan konsep manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah sesuai dengan tujuannya, yaitu otonomi, fleksibilitas, partisipasi, dan inisiatif. Oke, yang pertama yaitu prinsip otonomi. Di sini maksud prinsip otonomi adalah manajemen berbasis sekolah memiliki otonomi tersendiri dalam melaksanakan pendidikan yang terutama di daerah konsep manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah sesuai dengan tujuannya. Kemudian yang kedua yaitu prinsip fleksibilitas. Fleksibilitas ini maksudnya adalah di sini dia bersifat fleksibel, tidak kaku, alias dia ini dapat menyesuaikan. Kemudian prinsip partisipasi di sini adalah para partisipan yang bergabung dalam kegiatan manajemen berbasis sekolah ini. Dan yang terakhir yaitu prinsip inisiatif, yaitu prinsip yang berdasarkan inisiatif pada setiap individu atau kelompok. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika banyak kekurangannya mohon dimaafkan. Baiklah, selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh pemateri ketiga. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rudi. Dan di sini saya akan membahas materi kedua, yaitu tujuan dan fungsi MBS atau manajemen berbasis sekolah. Langsung saja ke materi. Nah, kami mengambil pendapat ahli, yaitu menurut E. Mulyasa ada 3 tujuan
manajemen sekolah. Nah, yang pertama adalah peningkatan efisiensi, antara lain diperoleh melalui keleluasaan mengelola sumber daya partisipasi masyarakat dalam penyederhanaan birokrasi. Yang kedua, peningkatan mutu, antara lain melalui partisipasi orang tua terhadap sekolah, fleksibilitas pengelolaan sekolah dan kelas, peningkatan profesionalisme guru dan kepala sekolah. Yang terakhir adalah peningkatan pemerataan, antara lain diperoleh melalui peningkatan partisipasi masyarakat yang memungkinkan pemerintah lebih berkonsentrasi pada kelompok tertentu. Nah, yang selanjutnya, adapun fungsi dari manajemen berbasis sekolah adalah manajemen sekolah mendorong profesionalisme guru dan kepala sekolah sebagai pemimpin pendidikan di sekolah melalui penyusunan kurikulum efektif, rasa tanggap sekolah terhadap kebutuhan setempat meningkat, dan menjamin layanan pendidikan sesuai dengan tuntutan peserta didik dan masyarakat sekolah. Manajemen sekolah menekankan keterlibatan maksimal berbagai pihak, seperti pada sekolah-sekolah swasta, sehingga menjamin partisipasi staf, orang tua, peserta didik, dan masyarakat yang lebih luas dalam perumusan keputusan tentang pendidikan. Kesempatan berpartisipasi tersebut dapat meningkatkan komitmen mereka terhadap sekolah. Selanjutnya, aspek-aspek tersebut pada akhirnya akan mendukung efektivitas dalam pencapaian tujuan sekolah, adanya kontrol dari masyarakat, dan monitoring dari pemerintah. Pengelolaan sekolah menjadi lebih akuntabel, transparan, egaliter, dan demokratis, serta menghapuskan monopoli dalam pendidikan. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan tentang fungsi dan tujuan MBS. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ikram Maulana dari kelompok 2. Di sini saya akan membacakan materi mengenai contoh praktik MBS di sekolah dan hubungannya dengan guru. Adapun penjelasan dari materi ini ialah yang pertama, dalam mengimplementasikan MBS secara efektif dan efisien, guru juga harus berkreasi dan meningkatkan manajemen kelas. Guru adalah teladan dan panutan langsung para peserta didik di kelas. Oleh karena itu, guru perlu siap dengan segala kewajiban, baik manajemen maupun persiapan isi materi pengajaran. Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa manajemen berbasis sekolah atau MBS ini berasal dari kata manajemen, berbasis, dan sekolah. Jadi dapat disimpulkan MBS adalah suatu manajemen yang menggunakan sumber daya secara efektif untuk mencapai suatu sasaran. Dalam konteks manajemen pendidikan, menurut MBS berbeda dari manajemen pendidikan sebelumnya yang semua serba diatur oleh pemerintah pusat. Sebaliknya, manajemen pendidikan model MBS ini berpusat pada sumber daya yang ada di sekolah itu sendiri. Dengan demikian akan terjadi perubahan paradigma manajemen sekolah, yaitu yang semula diatur oleh birokrasi di luar sekolah menuju pengelolaan yang berbasis pada potensi internal sekolah itu sendiri. Adapun contoh dari praktek MBS di sekolah ini bisa kita lihat di sini, yaitu yang pertama Jumpa Kopi, yang mana kegiatan ini dilakukan oleh SMPN 4 Tenggarong, yang mana program ini adalah strategi membuat koleksi buku di pojok baca ruang kelas SMPN 4 Tenggarong terasa selalu baru. Program ini dilakukan setiap Jumat pagi selepas para siswa melakukan senam pagi, dikoordinir masing-masing pengurus kelas. Para siswa setiap kelas menukarkan koleksi buku bacaan di pojok-pojok baca kelas dengan kelas lainnya. Misalnya kelas 4 bertukar koleksi buku dengan kelas 5, dan kelas 5 bertukar dengan kelas 6. Dengan begitu seterusnya. Yang kedua contohnya yaitu manajemen berbasis sekolah atau MBS SMP Negeri 1 Banyuwangi, yang mana mereka melakukan pembenahan manajemen sekolah dengan proses sebagai berikut. Pemberdayaan komite sekolah, misalnya komite sekolah menangani perbaikan lantai di 18 kelas tanpa adanya campur tangan pihak sekolah. Pengurus komite sekolah menjadi guru pengganti atau mapel IPA bimbingan UAN ditangani langsung oleh komite sekolah. Kemudian menjalin kerjasama dengan Ponpes, terbentuknya Ponpes SMP Negeri 1 Banyuwangi. Menjalin kerjasama dengan dunia industri, percetakan, dan masyarakat, pengecatan lapangan basket oleh Teh Botol Sosro, dan sekolah mendapat bantuan bola basket, pengecatan ruang koperasi, dan alat-alat bantu lainnya.
Lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu hubungan guru dengan MBS. Peningkatan mutu pendidikan di sekolah perlu didukung kemampuan manajerial para kepala sekolah. Sekolah perlu berkembang maju dari tahun ke tahun, karena itu hubungan baik antara guru perlu diciptakan agar terjalin iklim dan suasana kerja yang kondusif dan menyenangkan. Demikian halnya penataan penampilan fisik dan manajemen sekolah perlu dibina agar sekolah menjadi lingkungan pendidikan yang dapat menumbuhkan kreativitas, disiplin, dan semangat belajar peserta didik. Dalam kerangka inilah dirasakan perlunya implementasi MBS. Dalam praktiknya, MBS haruslah mencakup dari berbagai pihak, salah satunya adalah peran guru di dalamnya. Jadi, apa saja peran dan hubungan guru di dalam sebuah bidang kemanajemenan, apalagi dalam sebuah MBS, karena peran guru sangatlah berpengaruh dalam proses pelaksanaannya. Menurut Depdiknas 2005, peran serta guru dalam pelaksanaan manajemen berbasis sekolah ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas belajar siswa, menyelenggarakan pembelajaran yang efektif, dan menyediakan program pengembangan yang diperlukan siswa serta berperan serta dalam memotivasi siswa. Dalam rangka pengimplementasian MBPS secara efektif dan efisien, guru harus berkreasi secara kreatif dalam meningkatkan manajemen kelas, misalnya seperti membuat sebuah usaha untuk membuat para siswa di dalam kelas ikut serta dalam kegiatan ini, karena guru merupakan seorang panutan dan teladan yang langsung bagi para peserta didik sekolah dan di kelas. Oleh karena itu, guru perlu siap dengan segala kewajiban baik manajemen maupun persiapan isi materi pengajaran tersebut. Kreativitas dan daya cipta guru untuk mengimplementasikan MBS perlu terus-menerus didorong dan dikembangkan supaya para murid juga mendapatkan dampak positif dari hal tersebut. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.